Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, Tutor Tips Sabin, di mana untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini pertemuan ke-8 yaitu sihir kata. Ubah rumit jadi ringkas dan berkesan. Mengapa kita perlu menjadi penyihir kata? Nah, masalah utamanya ini adalah teks terlalu panjang. Pernahkah kalian melihat pengumuman di kantor lurah atau sekolah yang sangat panjang? Hasilnya, orang malas membaca, kemudian informasi penting terlewat, dan sering terjadi kesalahan pahaman. Nah, contoh kasusnya ini yaitu syarat pindah domisili. Misalkan, teks aslinya itu rumit. Pemohon diharap membawa fotokopi kartu keluarga menjadi 2 lembar, sebanyak 2 lembar. Nah, masalah visualnya ini terlalu banyak kata basa-basi. Nah, lalu untuk teks aslinya itu, pastikan Anda telah meminta tanda tangan RT dan RW setempat sebelum datang. Untuk masalahnya, informasi ini tersembunyi di tengah kalimat. Dan lalu membawa materai 10.000 sebanyak 1 buah untuk ditempel di formulir. Nah, ini masalahnya bisa ditulis lebih singkat. Nah, kemudian wajib melampirkan surat pengantar dari kelurahan asal jika pindah antar kota. Nah, untuk masalahnya syarat bertumpuk dalam paragraf. Kekuatan sihir kata. 4 langkah saja. Ubah 10 kalimat rumit menjadi 4 langkah praktis. Dalam dunia poster dan infografis, less is more. Sedikit kata namun bermakna besar akan lebih mudah diingat oleh warga atau teman sekelas. Sihir pertama ini gunakan kalimat imperatif. Dari saran menjadi perintah. Ini teks biasanya. Peserta didik diharapkan untuk selalu membuang sampah pada tempat yang tersedia. Terlalu sopan dan panjang nih teman-teman. Nah, untuk sihir katanya, buang sampah pada tempatnya. Itu tegas, singkat, dan langsung paham kan? Cara hapus basa-basi. Nah, ini potongan awalnya hilangkan, contohnya diharapkan Anda atau dimohon untuk, harap segera. Itu potong awalnya ya. Dan pilih kata kerja. Gunakan kata akrab. Bawa, siapkan, masukkan, klik, tempel begitu. Dan bersihkan adjektif. Hilangkan kata yang tidak menambah informasi penting atau basa-basi. Kasusnya ini ada di contoh saya ambil di keselamatan Jalan Bengkulu. Kawasan industri di Selebar contohnya ya. Nah, di daerah Pegadewa dan Selebar, banyak truk besar melintas. Pengendara motor harus waspada. Tantangannya buat aturan keselamatan yang bisa dibaca pengendara sambil jalan. Nah, untuk faktanya, siapa yang membaca? 85% membaca kalimat singkat dan 15% membuka paragraf panjang. Masyarakat lebih suka pesan instan daripada surat panjang. Alur merumuskan konten. Kumpulkan. Catat semua informasi asli yang panjang. Kemudian seleksi. Pilih hanya informasi yang paling penting saja. Ringkas. Ubah menjadi kalimat perintah. Kemudian uji coba. Baca dalam 3 detik. Apakah kamu sudah paham sampai saat ini? Desain adalah teman tulisan. Hierarki visual konten. Judul besarnya gunakan 2-3 kata saja. Poin utamanya, gunakan ikon pendukung. Kemudian warna, gunakan warna kontras untuk tulisan penting. Ayo berlatih, tebak mana yang benar. Para pengendara diminta untuk tidak mendahului truk dari arah sebelah kiri karena sangat berbahaya. Itu salah. Yang benar, dilarang menyalip truk dari kiri. Nah, kemudian sebaiknya Anda menyiapkan dokumen KTP yang asli dan fotokopi sebelum ke kantor kelurahan. Itu sangat salah ya teman-teman, itu terlalu panjang. Yang benar adalah bawa KTP asli dan fotokopi. Nah, di zaman digital ini kita harus gunakan teknologi. Misalnya aplikasi Canva di HP, pilih tempat, infografis atau poster, ganti teks menjadi kalimat imperatif, dan simpan dan bagikan kebaikan. Apakah kontenmu sakti? Apakah langkah-langkahnya sudah berurutan? Apakah semua kalimat dimulai dengan kata kerja?
Apakah tulisan bisa dibaca dari jarak 2 meter? Dan apakah kata-kata basa-basi sudah dibuang, teman-teman? Nah, tujuan kita yaitu pemahaman warga ini makin sedikit kata, makin banyak orang paham. Jadilah penyihir kata. Karyamu bisa membantu orang lain, menjaga keselamatan mereka, dan mempermudah urusan mereka. Selamat berkreasi. Nah, sudah di penghujung materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan dan atau ingin didiskusikan, boleh langsung hubungi grup tutor ya. Saya pamit undur diri teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, see you minggu depan.